Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanku untuk teman-temanku semuanya, ini kan malam Jumat, jangan lupa nanti ngaji ya, ngaji Al-Quran, yasinan, maupun tahlil bagi yang bisa tahlil. Dan yang paling penting, jangan lupa kikuk-kikuk sama suami atau istrinya ya, karena konon kabarnya kalau kita kikuk-kikuk di malam Jumat itu pahalanya seperti membunuh 1000 orang kafir. Enak kan? Kita tinggal kikuk-kikuk sama suami atau istrinya sendiri, tapi pahalanya sama dengan membunuh 1000 orang kafir. Gak usah perang-perang, gak usah bunuh-bunuh pakai pedang, cukup pakai kikuk-kikuk. Enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pecinta jalan bagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar bagaimana seorang ibu ya yang pakai jilbab, yang pakaiannya sangat sopan sekali. Beliau mengatakan apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu nilai sendiri saudara ya. Saya tidak habis pikir Bapak Ibu, kenapa bisa punya pikiran seperti itu? Ya, apa yang ibu tersebut bacakan sehingga dia punya pemikiran seperti itu, dan dia ingin mengajak semua orang supaya melakukan wik-wik di malam Jumat. Karena wik-wik di malam Jumat sama dengan membunuh orang kafir. Sama dengan membunuh orang kafir. Padahal orang kafir itu menjadi berkat bagi banyak orang ya. Ini dia saudaraku, ditanamkan kebencian sehingga yang ada di dalam hati orang, yang ada di dalam pikiran orang itu kebencian. Tidak ditanamkan kasih. Makanya saya selalu ulang-ulang hari ini, bagaimana kita bisa mengenal kasih Tuhan. Ketika seseorang mengenal kasih Tuhan, maka hidupnya itu diubahkan. Pikirannya diubahkan, tutur katanya diubahkan, karakternya diubahkan. Orang tersebut punya adab, punya akhlak. Adab yang baik, akhlak yang baik, ada sopan santun. Bisa mengasihi sesama, bahkan bisa mengasihi musuh. Orang yang menganiaya, orang yang memusuhi, orang yang membenci, dengan mudah kita mengasihi, dengan mudah kita bisa mengampuni, dan dengan mudah kita bisa sabar setiap segala hal. Dalam setiap segala hal Bapak Ibu, dalam segala hal kita dengan mudah bisa sabar saudara. Kenapa? Karena kita sudah mengenal kasih Tuhan. Apa pengaruhnya dengan kasih Tuhan? Apa hubungannya dengan kasih Tuhan? Bapak Ibu, ketika seseorang mengenal kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu yang akan memerdekakan seseorang. Karena kita ini tidak akan bisa mengubah diri kita. Ya, karakter kita ini sangat sulit diubah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengenal kasih Tuhan, kasih yang nyata, kasih yang benar-benar kasih yang sudah Dia tunjukkan, maka dengan mudah kita bisa mengasihi orang. Bisa dengan mudah kita mengampuni orang. Bisa dengan mudah kita sayang kepada orang. Bisa dengan mudah kita punya hubungan dengan orang. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kasih Tuhan. Makanya ayat Alkitab mengatakan, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan Bapak Ibu tidak pernah menyuruh kita untuk membenci sesama, karena kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan, sekalipun kita tidak menyembah Tuhan yang sama yang telah menciptakan kita. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita, mendidik kita, mengingatkan kita, buah yang baik berasal dari pohon yang baik, dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ajaran yang baik akan melahirkan orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang punya adab, orang-orang yang sopan santun, orang-orang yang bisa mengasihi sesama dan mengasihi semua orang. Itu dari ajarannya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita baca itu sangat berpengaruh dengan pikiran kita, sangat berpengaruh dengan alam bawah sadar kita Bapak Ibu. Apa yang kita baca, begitu juga apa yang kita dengar, itu sangat berpengaruh dengan pendengaran kita, sangat berpengaruh dengan pikiran kita, dan sangat berpengaruh dengan tingkah laku kita. Ya, makanya Alkitab berkata kamu dikenal dari buahnya. Alkitab berkata kamu dikenal dari perbuatannya. Alkitab berkata kamu dikenal dari perkataannya. Apakah
perbuatan baik yang dikenal orang atau perbuatan jahat yang dikenal orang? Apakah perkataan yang menyakitkan orang yang dikenal orang atau perkataan yang menyejukkan hati orang yang dikenal orang? Apakah perkataan yang bisa memberkati orang yang dikenal orang atau perkataan yang selalu timbul kebencian yang kita keluarkan lewat mulut bibir lidah kita? Yang jelas Bapak Ibu, orang itu dikenal dari perkataannya, orang itu dikenal dari perbuatannya, orang itu dikenal dari tingkah lakunya, orang itu dikenal dari sikapnya. Makanya kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh dengan keyakinan, dengan hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Kita harus benar-benar mengasihi Dia. Kita benar-benar harus mengenal Dia. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Dia? Bagaimana cara kita mengenal Dia? Baca firman-Nya, baca kitab, ya. Kitab apapun yang saudara baca itu sangat berpengaruh dengan tingkah laku saudara, sangat berpengaruh dengan pikiran saudara, sangat berpengaruh dengan ucapan saudara, sangat berpengaruh dengan adab budi pekerti, akhlak dan karakter saudara. Kitab apapun. Bapak Ibu, saya setelah membaca ayat Alkitab, setelah saya membaca Alkitab, karakter saya itu benar-benar diubahkan. Karena fokus saya ketika saya membaca Alkitab adalah Kristus. Fokus saya ketika saya membaca Alkitab adalah ajaran. Fokus saya ketika saya membaca Alkitab adalah sosok yang telah menyelamatkan saya, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu, saya sering ulang-ulang bahwa Tuhan di dalam kekristenan, Dia bukan hanya sekedar menciptakan kita, dan Dia bukan sekedar hanya menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, tetapi Dia berinisiatif untuk hadir di tengah-tengah kita, supaya Dia bisa memberikan contoh kepada kita, dan Dia bisa menjadi teladan bagi setiap umat manusia di muka bumi ini. Ya. Kenapa saya katakan umat manusia di muka bumi ini? Karena Yesus datang kepada kepunyaannya. Kita ini milik Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan, maka Dia datang untuk kepunyaannya. Tetapi kepunyaannya itu menolak Dia karena tidak mengenal, karena tidak mengasihi. Ya, sehingga Dia tolak, dihina, diolok-olok, dicaci maki Bapak Ibu. Itu semua karena kenapa? Karena tidak membaca firman, tidak membaca kitab. Sudah ditanamkan kebencian, sehingga cenderung di saat kita remaja, di saat kita dewasa, di saat kita tua, kita selalu menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Bayangkan Bapak Ibu, masa dengan wik-wik di malam Jumat? Ya, sekali wik-wik bisa membunuh ribuan orang Yahudi. Nah, ini kebencian apa yang ditanamkan saudaraku? Pasti ada sesuatu yang ibu tersebut bacakan. Pasti ada sesuatu yang ibu tersebut dengarkan, sehingga dia berani mengatakan seperti itu. Itu bukan sekedar omon-omon, pasti ada sesuatu yang diperdengarkan, ada sesuatu yang dia bacakan, sehingga kebencian itu tertanam dalam hatinya, tertanam dalam pikirannya, sehingga ibu tersebut bisa mengatakan seperti itu, saudaraku. Ya, maka saya katakan dari kecil sudah ditanamkan kebencian. Remaja juga ditanam mendengar kebencian, dewasa juga mendengar kebencian, sehingga di saat bau-bau tanah pun kebencian terus yang diperdengarkan. Saudaraku, ribuan orang mendoakan Yahudi, ya, berdoa untuk orang Yahudi supaya orang Yahudi itu hancur lebur, supaya Yahudi dimusnahkan, Israel dihancurkan, Israel diazab. Bahkan ada yang mengatakan Israel pernah dikutuk jadi kera. Tetapi saudaraku, sampai detik ini, negara yang mereka hina, negara yang mereka olok-olok, negara yang mereka caci maki, negara yang mereka benci, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, menjadi berkat bagi mereka, menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Itu Israel. Israel itu negara yang dilebihkan di antara bangsa-bangsa. Satu-satunya kaum di muka bumi ini yang pernah makan makanan dari surga itu Israel. Mereka belum masuk surga, tetapi Tuhan sudah memberikan makanan dari surga kepada orang Israel. Ketika mereka di padang gurun, di saat mereka kelaparan, mereka minta kepada Musa, supaya Musa memohon kepada Tuhan bahwa mereka lagi lapar. Lalu Musa berdoa, memohon, meminta, dan Tuhan berikan makanan kepada orang Israel, Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Ya, dan ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan buat, itu melalui bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji hanya dengan Israel, bukan dengan negara lain. Dan Rasul Nabi itu lahir, berasal dari Israel. Jangan
menghina Yahudi, jangan mencaci maki, jangan mengolok-olok. Gelap dunia kalau Yahudi tidak ada, ya. Gelap, dunia gelap kalau Yahudi tidak ada. Saya hanya mengingatkan ya, mengingatkan semuanya yang nonton video ini. Boleh kalian tidak suka kepada Yahudi, tapi ingat, jangan pernah kalian mengutuk Yahudi. Boleh kalian benci kepada Yahudi, tapi ingat, jangan pernah kalian mengolok-ngoloknya, menghinanya. Alkitab mengatakan, siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Lihat, negara-negara yang mengutuk Israel, negara itu tidak ada kedamaian, negara itu tidak ada ketentraman, negara itu tidak ada ketenangan. Dan rakyat yang ada di negara tersebut, di mana negara mengutuk Israel, rakyat tidak ada ketentraman dan rakyat tidak ada sukacita tinggal di negara tersebut. Ya, jadi jangan pernah mengutuk Israel. Janji Tuhan, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki. Banyak sekali orang bilang, oh oten-oten itu membela Israel. Kami bukan membela Israel. Kami tidak mau mengutuk Israel. Kami tidak mau ikut-ikutan dunia. Ketika dunia mengutuk Israel, kami juga mengutuk. Kami tidak pernah mau mengutuk Israel karena kami taat terhadap Alkitab. Kami benci tentang peperangan. Ya, kami tidak suka terhadap peperangan. Itu oten. Tetapi oten tidak pernah mau mengutuk Israel. Oten-oten yang mengutuk Israel itulah oten-oten yang tidak pernah membaca Alkitab. Itulah oten-oten yang tidak tahu tentang kitabnya. Itu adalah oten-oten yang tidak tahu tentang hukum yang sudah Tuhan tulis, yang sudah Tuhan firmankan, yang tertulis dalam Alkitab. Siapa yang mengutuk, maka dia akan dikutuki. Itu adalah hukum yang Tuhan buat. Siapa saja yang mengutuk Israel, orang itu akan dikutuki. Negara mana saja yang mengutuk Israel, negara itu akan dikutuki. Dan negara tersebut akan terkutuk. Dan lihat, negara-negara yang punya hubungan baik dengan Israel, negara itu makmur, negara itu ada ketenangan, negara itu damai, negara itu sukacita. Lalu ada orang yang berkata, ya Israel itu ingin orang-orang itu ikut agama Yahudi. Enggak. Agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Agama Yahudi tidak berlaku bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan mereka tidak pernah membawa agama kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Mereka datang ke sebuah negara, mereka tidak pernah membawa agama. Ya, sekalipun di bangsa dan negara ini ada rabi yang mengatakan, yang mengatasnamakan rabi Yahudi. Tetapi hidupnya dia itu, kata-katanya, perkataannya selalu mencibir para oten, mencibir orang Kristen. Ada Bapak Ibu, ya, yang mengaku rabi apa itu? Saya tidak mau sebut namanya, nanti besar kepalanya. Ya, ada rabi di bangsa negara ini, dia tinggal di sebuah wilayah di bangsa negara ini, Indonesia bagian timur, ya, atau Indonesia bagian mana, Bapak Ibu saya tidak mau sebutkan juga. Saya tahu dia siapa karena sering saya lihat di YouTube. Dia sepertinya sangat benci sekali dengan orang Kristen. Nah, dia mencari pembelaan terhadap agama satu itu. Dia cari muka, caper, cari muka, cari perhatian dengan membela, ya, dengan menyamakan bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan rabi tersebut mengatakan, Bapak Ibu, ya, orang Yahudi juga mengelilingi apa itu katanya, ya, ketika perayaan. Nah, oten mengelilingi apa katanya. Jadi dia mulai caper rabi-rabi Yahudi yang khususnya tinggal di Indonesia ini. Nah, inilah orang-orang yang menyalibkan Kristus, Bapak Ibu, yang kedua kali. Dia berpikir Yesus datang kedua kali, datang sebagai pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Tidak. Yesus Kristus datang kedua kali bukan pribadi yang lemah lembut, bukan pribadi yang rendah hati. Dia datang sebagai hakim yang adil. Orang-orang yang tidak mau mengikuti dia, sudah diceritakan, sudah diberitakan, sudah disampaikan, tidak mau mengikuti, menolak, menghina, mencemooh, akan diadili dengan seadil-adilnya, akan dihakimi dengan hukum yang sangat adil oleh Yesus Kristus nantinya. Karena dialah hakim yang maha adil. Nah, jadi agama Yahudi itu tidak akan berlaku bagi orang lain. Jadi kalau ada orang lain, misalnya orang Indonesia, ya, dia belajar tentang Yahudi, dia belajar tentang Israel, dia belajar tentang yang berbaur dengan Yahudi, pinter dia bahasa Ibrani, pinter dia bahasa Aramek, semua yang berbaur Yahudi dia kuasai, tetap dia tidak akan dianggap, ya, orang Yahudi. Tetap dia tidak akan bisa masuk bagian daripada Yahudi. Nah, kalau hanya ke sinagoga dia beribadah bisa, tetapi dia tidak akan dianggap dia sebagai orang Yahudi.
Tidak akan bisa dia menjadi bagian orang Yahudi. Bisa dia beribadah, masuk ke sinagoga, ya. Tapi orang Yahudi tidak akan mengaku dia sebagai rabi. Sepintar apapun, sehebat apapun, secerdas apapun, tetap tidak akan dianggap sebagai rabi. Ya, akhirnya dia mengaku dirinya rabi aja, saudaraku. Nah, ini dia. Jadi saudaraku ini kasih Tuhan, mari tanamkan kebenaran pada setiap anak-anak kita, pada setiap putra-putri kita, sehingga ketika dewasa, ketika remaja, ketika dewasa, anak-anak tersebut berguna bagi bangsa dan negara. Ya, anak-anak tersebut menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Anak-anak tersebut menjadi terang bagi bangsa dan negara, dan anak-anak tersebut menjadi garam bagi bangsa dan negara. Mari tanamkan kebenaran firman Tuhan pada putra-putri kita. Jaga putra-putri kita, jangan sampai mereka meninggalkan Yesus. Dan jaga sikap kita, jangan pernah membuat pemuda-pemudi kita, membuat orang-orang sekitar kita kepahitan terhadap kita, Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia, saya ulangi, siapa yang mengutuk Yahudi maka dia akan dikutuki, dan siapa yang menghina akan terhina. Ya, bukan dihina, terhina sendiri dia. Orang-orang yang menghina Yahudi, karena Yahudi itulah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saya bukan membela, ya, cuma saya tidak mau mengutuk. Ketika terjadi peperangan, sekali lagi, Oten tidak pernah membela, Oten tidak pernah berpihak. Oten berdoa supaya terjadi kedamaian, baik di Yerusalem maupun di Palestina. Ya, kami orang Kristen selalu berdoa supaya terjadi kedamaian di Palestina. Tidak lagi peperangan di Palestina, tidak terjadi kekacauan di Palestina. Di Israel juga seperti itu, dan kami wajib mendoakan kedamaian Israel, kedamaian Yerusalem. Ya, tapi kami tidak mau kowar-kowar, tidak pernah mau menunjukkan. Karena di sana juga ada orang Kristen. Di Palestina ada orang Kristen. Di Palestina banyak orang-orang yang percaya. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, ketahuilah, yang memulai ini semuanya adalah bukan Palestina, bukan Israel, tapi yang memulai semua inilah Hamas. Ya, Hamas yang memulai pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Ketika orang Israel lagi merayakan perayaan Sukkot, tiba-tiba mereka dibom, tiba-tiba mereka diserang. Ratusan orang meninggal, jadi martir pada waktu itu. Lalu banyak orang berdoa, banyak orang bersuka cita, banyak orang senang. Tetapi begitu dibalas, banyak orang menangis, banyak orang meratap, banyak orang mengolok-olok dan menghina Israel. Tapi ketika Israel diserang, banyak orang senang. Ketika Israel diserang, banyak orang senang, banyak orang suka, banyak orang suka cita. Begitu Israel membalas, semua orang menangis dan mengolok-olok Israel, mengancam dan mengatakan bahwa Israel itu kejam. Jadi mari kita berdoa untuk kedamaian, baik di Israel maupun di Palestina. Ya, tunjukkan kita adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang beriman. Jangan tanamkan kebencian dan jangan tunjukkan kebencian kepada dunia. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya kita menunjukkan kebencian dan kedengkian kepada dunia. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi motivasi bagi kita semuanya. Terus berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar dan berpeganglah pada firman Tuhan. Di akhir video, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam rumah syafaat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimerdekakan, dan banyak orang mengenal kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.